Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji namanya, hai cakrawala, hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak terperi. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta keluarga Anda. Pada minggu ini, bersama kita hendak menghayati kembali makna pengampunan Allah kepada manusia dan manusia kepada sesamanya. Pengampunan menjadikan hidup kita merdeka dan bahagia. Ketika dalam diri kita ada luka batin yang disimpan, dan karena kesombongan kita untuk tidak memaafkan, dendam dan amarah akan terus tertanam dan menggerogoti tubuh. Memaafkan adalah kunci membebaskan kebencian yang selama ini terkurung di dalam diri kita. Saudara, dalam menjalani hari-hari, Tuhan mengizinkan kita berjumpa dengan orang lain. Perjumpaan ini tidak selalu membawa keceriaan. Ada kalanya kita menjadi kesal, marah, bahkan memelihara kebencian. Jujurlah pada Allah dan diri kita sendiri tentang kemarahan dan kebencian kita terhadap orang lain. Marilah datang kepada Dia dan memohon pengampunannya atas segala kesalahan yang kita perbuat. Waktu untuk berdoa secara pribadi, dan setelah itu kita akan menutupnya dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 467.
dosa di hadapan Tuhan, maka terimalah berkat anugerah pengampunan Tuhan menurut 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesuslah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita. Kita akan mohon pimpinan penyertaan Tuhan saat kita akan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur Engkau masih memperkenankan kami untuk kami boleh bersekutu di tempat ini. Kami juga bersyukur kalau kami boleh bersekutu melalui sarana teknologi yang ada, sehingga kami boleh bersekutu dalam hati. Saat ini, kiranya dalam persekutuan ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau nyatakan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diubahkan. Pakailah hamba-Mu ini menjadi Allah dalam pemberitaan firman-Mu. Kami mau berserah kepadamu ya Bapa, biarlah Engkau yang berkehendak atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama membaca Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau taat dan setia menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu mengampuni, memulihkan semua. Di dalam kehidupan kita, saya yakin kita sering mengucapkan sorry ya ketika kita melakukan kesalahan, atau ketika kita melakukan suatu kekeliruan, entah itu sengaja atau tidak. Kita dengan mudah memohon untuk dimaafkan. Sorry ya, maafkan saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu yang sering kita lakukan. Tetapi bagaimana ketika kita yang diminta untuk memaafkan? Bagaimana ketika kita diminta untuk mengampuni ketika ada orang yang bersalah kepada kita? Seringkali orang ketika dimintai maaf menghitung sekali, oke saya maafkan.
Kalau kemudian orang yang sudah dimaafkan ini berbuat salah lagi, hitung lagi 2 kali. Orang ini sudah 2 kali membuat kesalahan. Kalau ketiga kalinya membuat kesalahan lagi, dimaafkan enggak biasanya? Ya? Wah, sudah 3 kali. Sering kali di dalam kenyataannya, kalau sudah 3 kali, ya tiada maaf bagimu. Bapak, Ibu dan Saudara, sering kali di dalam kenyataan inilah yang kita lakukan. Kita sangat mudah untuk minta maaf. Kita mudah untuk meminta pengampunan. Tapi ketika ada orang yang minta maaf, ketika ada orang yang minta ampun kepada kita, kita menghitung 1, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kali, biasanya sudah cukup, tiada maaf bagimu. Bapak, Ibu dan Saudara, pergumulan seperti ini rupa-rupanya juga menjadi pergumulan dari murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Salah satunya yang sampai terucap kepada Tuhan Yesus adalah murid yang bernama Petrus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni kalau ada orang yang berdosa terhadap kami?" 7 kali. Bapak, Ibu dan Saudara, Petrus berani bertanya kepada Tuhan Yesus dan mengajukan pertanyaan mengampuni, bukan seperti yang biasa kita lakukan 3 kali, tapi 7 kali. 7 kali pengampunan sesungguhnya dalam tradisi Yahudi pada waktu itu menunjukkan sebuah pengampunan yang sempurna. Angka 7 dalam tradisi Yahudi pada waktu itu adalah angka yang sempurna. Ketika Petrus dalam cerita yang kita baca tadi, apakah harus mengampuni 7 kali? Sesungguhnya Petrus mengatakan bahwa apakah saya harus mengampuni secara sempurna? Tuhan Yesus menjawabnya, bukan. Tetapi kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Apakah kalau dengan demikian Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kita mengampuninya 490 kali? Bukan itu sesungguhnya. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan 70 kali 7 kali? Sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kita harus mengampuni bukan hanya secara sempurna, tetapi sungguh-sungguh sangat sempurna. Tuhan Yesus ingin supaya kita mengampuni tanpa ada batas. Berapa kali pun kita harus mengampuni. Yang menarik Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus mengatakan soal pengampunan yang 70 kali 7, pengampunan yang sempurna tanpa batas, Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini mau menjelaskan tentang apa yang dinyatakan soal pengampunan yang sempurna itu. Tuhan Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama seorang tuan yang akan mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Perumpamaan ini sesungguhnya mau mengatakan bahwa ketika kita hidup bersama di dalam kerajaan surga, kita akan mengalami sebuah kenyataan yang penuh dengan pengampunan. Di dalam perumpamaan ini, si tuan itu mengundang hamba-hambanya
Ketika hambanya datang, di antara mereka ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Banyak atau sedikit ya? Ini sangat banyak. Apalagi kalau kita membayangkan seorang hamba, seorang dengan profesi hamba, hutangnya itu adalah 10.000 talenta. Kalau kita lihat di dalam kamus Alkitab, 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. Bukan 6.000 rupiah, tapi 6.000 dinar. 1 dinar itu kira-kira upah pekerja harian. Kalau sekarang ya kira-kira 1 orang sehari upahnya 100.000. Kita bisa bayangkan hutang seorang hamba yang 10.000 talenta. Kalau kita kalikan 6.000, kemudian kita kalikan 100 rupiah. Itu hutang yang sangat besar untuk seorang hamba. Si Tuhan itu kemudian meminta kepada hamba yang berhutang sedemikian besar itu untuk membayar. Tetapi hamba yang hutangnya besar ini datang bersujud di hadapan tuannya. Ia memohon supaya diberi kesempatan untuk melunasi hutangnya. Ketika hamba yang berhutang banyak ini memohon supaya hutangnya bisa dilunaskan dengan tenggat waktu, si tuan itu kemudian jatuh belas kasihan. Si tuan itu tahu tidak mungkin si hamba ini akan mampu melunasi hutangnya. Si tuan itu kemudian mengatakan, "Sudahlah, pergi. Hutangmu sudah lunas." Bapak Ibu dan Saudara, hamba yang punya hutang sangat besar ini dibebaskan dari tanggungan hutangnya. Ketika ia pergi, ia bertemu dengan rekan yang profesinya sama, yaitu hamba. Rekannya ini rupa-rupanya juga mempunyai hutang. Hamba berhutang kepada hamba. Tetapi hamba yang satu ini dikatakan di dalam perumpamaan yang kita baca tadi, hutangnya adalah 100 dinar. Bapak Ibu dan Saudara, kalau hutang 100 dinar ini kita bandingkan dengan hutang hamba yang pertama tadi, yang 10.000 talenta. Sungguh ini sesuatu yang sangat berbeda. Tetapi apa yang terjadi dengan hamba ketika dia bertemu dengan rekannya yang sesama hamba ini? Dia dengan tegas mengatakan, "Bayar hutangmu." Ketika rekannya ini memohon untuk diberi kesempatan membayar dalam beberapa waktu, Bapak Ibu dan Saudara, temannya ini tidak mau memberi kesempatan. Padahal kalau kita hitung 100 dinar itu hanya kira-kira bekerja 100 hari. Hanya 100 hari kerja. Bukan sesuatu yang berat bagi seorang hamba untuk bekerja 100 hari melunasi hutangnya. Tetapi hamba yang telah berhutang 10.000 talenta ini, dia malah mencekik kawannya ini. Ketika teman-teman yang lain tahu apa yang dilakukan oleh hamba yang berhutang 10.000 talenta ini, teman-temannya lapor
kepada tuannya apa yang dilakukan oleh hamba yang telah diampuni hutangnya itu oleh tuannya. Ketika tuannya mendengar apa yang diperbuat oleh hamba yang telah diampuni, maka ia menjadi marah. Ia memerintahkan supaya hamba yang telah diampuni ini ditangkap dan diserahkan kepada algojo. Bapak, Ibu, dan Saudara, perumpamaan ini mau mengatakan, seringkali di dalam kehidupan kita itu mudah untuk minta maaf. Seringkali kita itu mudah untuk minta ampun. Tetapi untuk mengampuni kita terlalu sulit. Kita seringkali justru senang menghukum orang yang belum tentu salah. Kita seringkali senang menghukum, membuat kesalahan orang itu menjadi lebih jelas. Padahal belum tentu kesalahannya itu sungguh-sungguh dia yang berbuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini mengajak kita untuk kita mau mengampuni. Bahkan bagi kita seorang Kristen, sesungguhnya ketika orang itu belum memohon ampun, ketika seseorang itu belum meminta maaf kepada kita, kita harus bersedia mengampuni terlebih dahulu. Sebab sesungguhnya kita sebagai orang-orang berdosa, kita telah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan. Saya senantiasa terkesan ketika membahas soal pengampunan. Saya terbayang setiap kali membahas tema tentang pengampunan adalah ketika Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Justru ketika ia menderita, ketika ia sedang menghadapi kematian itu, ia bisa mengungkapkan dengan jelas, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus ketika sedang disakiti, justru ia mengampuni. Siapa yang diampuni? Sesungguhnya adalah kita-kita, orang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesulitan untuk mampu mengampuni seringkali karena kita dibayangi, kalau saya mengampuni berarti saya ini kalah. Kalau saya mengampuni berarti saya ini lemah. Tapi kalau saya garang, tidak mau mengampuni, saya tetap mau menghukum, itu memperlihatkan saya kuat, saya punya kuasa, saya punya kemampuan untuk mengalahkan orang lain yang bersalah kepada saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang sesungguhnya ada pada kita itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Yang harusnya kita perbuat sebelum orang itu minta ampun, kita sudah mau mengampuni. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita tidak mau mengampuni, sesungguhnya kita akan terbelenggu. Ketika kita tidak mau mengampuni, sesungguhnya kita itu akan terbeban. Apa yang terjadi ketika di dalam sebuah persekutuan, apalagi di gereja, ketika kita mempunyai orang yang tidak bisa kita ampuni, ketika kita punya musuh, ketika kita masih menyimpan kesalahan orang lain, dalam sebuah persekutuan kita justru akan terbebani, kita akan terbelenggu. Ketika kita ketemu dengan orang yang
tidak bisa kita ampuni, mungkin kita akan kemudian menjaga jarak. Saya tidak mau dekat-dekat dengan orang itu. Saya tidak akan mau berhubungan dengan orang itu. Jangan-jangan nanti dia membuat kesalahan lagi kepada saya. Ketika ini terjadi, sesungguhnya kita justru punya beban. Ketika kita mempunyai orang atau punya seseorang yang kita tidak mengampuni, maka kita akan terbelenggu. Kita ingat, orang ini pernah salah kepada saya. Saya akan membuat orang ini tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Sesungguhnya siapa yang menjadi tidak berhubungan, kitalah yang tidak mau mengampuni. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita tetapi kita tidak mau mengampuni, kita akan terbelenggu oleh rasa dendam, rasa benci. Dan kita akan tidak bisa mengalami persekutuan yang indah. Tapi ketika kita mau mengampuni, maka kita akan terbebas. Pengampunan sesungguhnya adalah sebuah peristiwa pembebasan. Sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Ketika ia mengampuni orang yang sedang menyakiti dia, ia membebaskan orang itu. Dan ia juga membebaskan dirinya untuk bisa bersekutu dengan orang yang bersalah. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan harusnya menjadi bagian utama dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam kehidupan gereja. GKI Kutha Arjo, saya yakin tidak luput dari kesalahan. Mungkin pernah berbuat salah. Entah itu oknum, entah itu gereja sebagai lembaga. Bisa suatu saat melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Saat ini kita diajak untuk mau mengampuni. Saya mengampuni, sebab saya sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita sebagai persekutuan jemaat akan dipulihkan. Terlebih kalau pada hari ini akan diteguhkan saudara Andeta dalam jabatan penatua untuk menjadi calon pendeta bagi jemaat ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita membutuhkan pengampunan supaya kehidupan persekutuan kita sebagai jemaat GKI Kutha Arjo ini dipulihkan. Dan kehadiran calon pendeta kita akan mewujudkan sebuah persekutuan yang indah. Layaknya seorang gembala, dia akan mampu membimbing domba-dombanya menuju ke air yang tenang atau ke rumput yang hijau. Sehingga kita sebagai jemaat boleh dipuaskan, boleh disegarkan di dalam kehidupan persekutuan kita, kehidupan kerohanian kita. Mari saudara, ampunilah setiap orang yang bersalah kepada kita. Sebab doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan juga mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah, maka kita juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Mari saudara, wujudkan kehidupan persekutuan yang indah dengan kesediaan kita untuk saling mengampuni. Amin.
Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pelayanan peneguhan penatua. Sebelumnya saya akan membacakan formulir peneguhan penatua. Demikian. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kepala gereja sepanjang zaman, telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritualitas jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membangun yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan saat ini, untuk kami boleh melaksanakan peneguhan penatua, khususnya pada diri saudari Andeta, yang sekaligus menjadi calon pendeta bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami memohon kepadamu, biarlah Engkau yang akan memperlengkapinya
Engkau yang akan melayakkannya sehingga ia boleh sungguh-sungguh menjadi pelayanmu di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah melalui peneguhan sebagai pendakwah ini, Saudara Andeta boleh lebih siap dan bersungguh-sungguh untuk melayani di tengah-tengah jemaatmu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Saudari Meviani yang akan diteguhkan sebagai penatua juga di tempat ini. Kehadirannya sebagai penatua pasti akan mendukung akan pelayanan yang sementara ini telah dilakukan oleh jemaatmu di GKI Kutoarjo ini. Kiranya Engkau yang akan memampukannya, Engkau yang akan memperlengkapinya, dan Engkau yang akan menyertai di dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Bapa, turunkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, khususnya untuk kedua saudara kami ini. Di dalam nama Yesus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon penatua untuk diteguhkan sebagai penatua? Ya, saya mendukung. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu, saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu, serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan mentaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam skala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Bagaimana jawab saudari Andeta Vilea Dorothea Simanjuntak? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab saudari Meviani Halim? Ya, saya percaya dan bersedia. Hendaknya ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaat menjadi saksinya. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Menyampaikan berkat. Setelah saya menyampaikan berkat, jemaat kami dan baptis berdiri dan bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 303. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus darah dan nyawa Kristus, dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayani firman, penggembalaan, dan pembangunan jemaat. Amin.
para penatua yang baru, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara-saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis jemaat GKI Kutoarjo maupun juga di lingkup-lingkup klasis sinode wilayah dan juga sinode GKI. Sekarang menyatakan ikrar saudara-saudara. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus. Dengan penuh syukur, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan dengan mengingat Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur sekali kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kami secukupnya. Dan pada saat ini kami mau memberikan sebagian berkat tersebut, kiranya Tuhan menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin.